Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Kembali lagi bersama saya Ana Andriani di bagian 21 drill soal matematika PPG 2023. Jadi sebenarnya kan judulnya ini Bapak Ibu ada drill soal ya, cuman kali ini saya tergerak untuk berbagi teori tentang ini beberapa teori belajar yang kemarin itu di kisi-kisi ada. Jadi ini sesuai dengan kisi-kisi 2020, 21, 2022. 2023 gimana Bu Ana? Ya kalau dicek di websitenya ukm.ppg itu belum ada kisi-kisi terbaru. Otomatis biasanya itu sama dengan tahun kemarin gitu. Nah, jadi kemarin itu kisi-kisinya itu adanya di tahun ini. Nah, kemudian tahun 2021 ngikut kisi-kisi ini, 2002 juga ngikut kisi-kisi yang ini. Sehingga 2023 seandainya tidak ada kisi-kisi baru ya berarti kan mengacunya ke kisi-kisi yang terakhir gitu loh. Nah, di kisi-kisi tersebut Bapak Ibu ada beberapa teori pembelajaran yang muncul. Nah, di sini saya mau jelaskan nih. Semoga bermanfaat gitu ya. Yang pertama adalah menentukan teknologi informasi yang sesuai untuk membantu penanaman konsep matematika. Yang kemudian menerapkan teori belajar Ausubel dalam pembelajaran matematika. Kemudian menerapkan teori belajar Brunner dalam pembelajaran matematika. Menerapkan teori belajar Dines dalam pembelajaran matematika. Menerapkan teori perkembangan kognitif Piaget dalam pembelajaran matematika. Nah, Bapak Ibu yang belum pernah mendengar ini, nah ini saatnya belajar tentang ini ya, gitu. Oke, sebentar. Sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu yang belum subscribe bisa subscribe dulu, yang belum like bisa di like dulu. Nah, nanti setelah saya selesai membahas, silahkan bisa komen. Nah, bisa komen Bapak Ibu apakah video ini bermanfaat atau mungkin ada yang ditanyakan, silahkan, atau mungkin apa yang saya sampaikan kok nggak sesuai, oke, silahkan beri masukan di kolom komentar. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, nah untuk kisi-kisi yang pertama nih, menentukan teknologi informasi yang sesuai membantu penanaman konsep matematika. Jadi teknologi informasi yang untuk penanaman konsep matematika itu sebenarnya banyak sekali ya. Di sini saya sertakan 2. Aplikasi atau software yang digunakan untuk belajar matematika itu bisa GeoGebra. Nah, itu untuk belajar geometri Bapak Ibu. Jadi kalau kata kuncinya ini ya GeoGebra berarti geometri. Kalau MS Excel, software R itu untuk statistika. Kemudian ada lagi nggak? Ada misalkan itu yang banyak sekali sebenarnya ya, nanti googling juga bisa, cuman ini saya beri tambahan yang reality itu loh, reality ya, virtual reality itu biasanya untuk dimensi ruang gitu. Dimensi 3 itu maksudnya yang ruang-ruang benda ruang itu ya, kayak misalkan kubus kayak gitu ya. Oke. Augmented reality namanya kok virtual reality, augmented reality. Atau saya hapus ya, saya ganti yang bagus. Saya tulis yang bagus. Augmented reality. Nah, itu untuk pembelajaran dimensi 3 gitu ya. Ini TI ya, terkait dengan teknologi informasi. Kalau Bapak Ibu merasa ini kurang banyak, saya mau googling. Bagus, googling aja gitu. Ini kan nambah pengetahuan. Ini cuman saya cuman bahas sedikit saja. Selanjutnya, menerapkan teori belajar Ausubel dalam pembelajaran matematika. Nah, di sini Bapak Ibu, teori belajar bermakna Ausubel itu sangat berkaitan dengan teori konstruktivisme gitu ya. Jadi Ausubel itu kata kuncinya adalah pembelajaran bermakna gitu ya. Keduanya menekankan pada pentingnya mengasosiasi pengalaman, fenomena dan fakta-fakta baru
ke dalam sistem pengetahuan yang telah dimiliki. Ausubel berpendapat bahwa untuk mengembangkan potensi kognitif siswa harus melalui proses belajar yang bermakna. Jadi kalau Bapak Ibu browsing itu pasti panjang sekali penjelasannya. Nah, ini saya ringkas. Saya berusaha agar ketemu kata kuncinya gitu loh. Jadi kalau saya nemu gini, pembelajaran Ausubel, kata kuncinya adalah pembelajaran bermakna, gitu ya. Pembelajaran yang bermakna, gitu. Nah, pembelajaran bermakna, ini masih banyak ya. Oke. Ya, sampai sini nih. Saya sepil dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini nanti kita akan belajar dinas juga. Pembelajaran bermakna. Nah, di sini pembelajaran bermakna yang dimaksud Ausubel adalah menekankan mengasosiasi pengalaman, fenomena dan fakta-fakta baru. Nah, di sini biasanya pembelajaran bermakna itu akan terjadi apabila siswa terlibat gitu ya. Jadi siswa terlibat. Nah, terlibat biasanya ada berarti siswa berperan gitu ya, berperan. Jadi dia menekankan pembelajaran yang bermakna itu bagaimana? Bermakna apabila ya siswa terlibat dan siswa berperan gitu ya. Ausubel seperti itu, pembelajaran bermakna. Bapak Ibu ya diingat-ingat. Kemudian ada teori Brunner. Nah, teori Brunner itu biasanya geometri. Ya nggak harus geometri juga ya, maksudnya melibatkan geometri gitu loh. Teori Brunner ini dikenal dengan 3 tahapan belajar. Nah, ini kalau saya nyingkatnya gitu. ACE. Nah, gini ya, ACE. Enaktif, artinya benda konkret. Jadi seperti anak kecil, anak PAUD, anak SD gitu ya, anak PAUD ya, anak PAUD tuh harus bendanya beneran gitu. Kapur ya kapur, kotak ya kotak, box ya box kayak gitu, pensil ya pensil gitu. Jadi enaktif itu artinya siswa belajar melalui benda konkret. Emang sesuai tahapan usianya ya. Itu benda konkret. Enaktif diingat-ingat. Terus kemudian ikonik itu gambar atau visual gitu loh, atau video juga bisa. Jadi bukan kalau ini misalkan ini kotak yang enaktif tadi pensil, kemudian kalau ikonik itu gambar pensil gitu ya, seperti itu Bapak Ibu. Ikonik, ikon gambar gitu ya, visual gitu. Jadi bukan benda asli. Kemudian yang ketiga adalah simbolik, simbol, ide, gagasan, logika, rumus gitu. Jadi kayak misalkan variabel x kuadrat, nah gitu. Misalkan persamaan ax kuadrat plus bx plus c, nah kayak gitu. Ini termasuk simbol gitu ya. Jadi Bapak Ibu ingat-ingat ACE, enaktif itu benda nyata, benda konkret. Kemudian ikonik itu bisa jadi gambar gitu ya. Oke, kemudian kalau S itu simbolik, artinya ide atau rumus gitu, atau persamaan gitu ya, persamaan gitu. Jadi konkret, gambar, persamaan. Jadi lama-lama itu seperti mau menuju abstrak gitu loh Bapak Ibu. Itu tahapan belajar Brunner gitu ya. Biasanya pakai yang geometri gitu. Ini Bapak Ibu kalau udah dapat modul PPG yang dari Kemdikbud itu ada nih. Ini saya ambil dari modul geometri ya. Modul geometri itu modul berapa ya, saya lupa. Di bagian belakang itu ada teori belajarnya ya. Bapak Ibu kalau dapat modul itu jangan cuman disimpan di laptop ya, dibaca gitu. Jadi ada banyak ilmu yang ada di situ gitu loh. Kemudian lanjut ya. Teori belajar dinas dalam pembelajaran matematika. Nah, apa nih kata kuncinya? Pembelajaran dinas. Nah, ini pada dasarnya dia seperti teori Piaget. Belajar sambil bermain gitu ya, belajar sambil bermain. Ada 3 jenis konsep matematika. Konsep matematika murni, notasi dan terapan gitu. Nah, jadi kalau dinas itu kata kuncinya adalah dia bermain. Belajar sambil bermain gitu ya. Nah, dinas mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk
yang konkret akan dapat dipahami dengan baik gitu. Ini mengandung artian bahwa benda-benda atau objek dalam bentuk permainan itu akan sangat berperan bila dia manipulasi dengan baik dalam pelajaran matematika. Jadi ini ya, nah dia itu pengennya yang konkret gitu loh. Jika matematika diajarkan dengan teori dinas atau teori permainan gitu ya. Nah, teori dinas ini juga kata kuncinya adalah permainan. Permainan, karena dia sebutannya saja teori permainan gitu. Maka siswa akan lebih tertarik untuk belajar. Nah, teori dinas ini ada 6 tahap berurutan dalam belajar. Nah, permainan bebas yang pertama bebas, yang kedua menggunakan aturan, yang ketiga mencari kesamaan sifat, keempat representasi, nomor 5 simbolisasi, yang keenam adalah formalisasi. Ya ini jarang keluar ya ini, cuman biasanya yang keluar adalah mana yang termasuk teori pembelajaran dinas. Nah itu ingat kata kuncinya, bermain, belajar sambil bermain ya. Oke lanjut. Nah, menerapkan teori perkembangan menerapkan teori perkembangan kognitif Piaget dalam pembelajaran matematika. Nah ini diingat-ingat juga, ini kalau ini cukup famous ya, cukup terkenal. Teori perkembangan kognitif Piaget dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama adalah sensori motorik untuk 0 sampai 2 tahun, yang kedua pra-operasional 2 sampai 7 tahun. Kemudian operasional konkret 7 sampai 11. Nah, ini kayak PAUD ya. Nah, ini PAUD. Kemudian ini SD. Nah, ini SMP. Gitu ya Bapak Ibu ya. Malam nih agak ngantuk. maaf. Nah, teori ingat Piaget ya, sensori motorik, pra-operasional, operasional konkret, dan operasional formal gitu. Ini biasanya ke SMP, udah mau SMA gitu ya. Nah, ini. Oke, lanjut. Nah, ini cuman sekedar itu ya, ilustrasi bahwa pada saat sensori motor itu anak belajar tentang dunia melalui sentuhan. Nah, kan dia benda konkret gitu ya. Nah, kemudian pra-operasional itu mulai mengatur objek secara logis gitu, PAUD. Nah, kemudian operasional konkret. Nah, itu kuantitas atau isi dipengaruhi oleh bentuk berbeda. Nah, jadi sudah mulai kalau operasional konkret itu mulai menuju konsep-konsep kayak gitu. Kemudian yang keempatnya, ini ya, yang keempat ini pemikiran verbal dan pemikiran hipotesis anak berkembang pada operasional formal. Nah, ini salah nomor gini. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini ada yang baru juga nih, mungkin Bapak Ibu lupa atau belum pernah belajar ini. Jadi ada proses yang namanya asimilasi dan akomodasi. Menurut Piaget, langsung saya itu ya. Menurut Piaget, proses belajar itu ada tahap asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi gitu, Nah, asimilasi itu apa? Asimilasi itu adalah proses pengintegrasian atau penyatuan informasi baru ke dalam struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Ada pengetahuan baru diintegrasikan dengan yang sudah dimiliki oleh siswa gitu. Kemudian ini yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi itu proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi baru gitu. Contohnya apa Bu? Kok pusing sekali mendengar penjelasannya? Nah, ini contohnya ya. Seseorang anak sudah memahami prinsip pengurangan. Ini loh, saya baca ini. Seorang anak sudah memahami prinsip pengurangan. Ketika mempelajari pembagian, nah ya kan sudah punya informasi lama ya. Nah, saat belajar pembagian itu ada proses mengintegrasikan antara prinsip pengurangan yang sudah dikuasai dengan prinsip pembagian atau informasi baru. Maka ini disebut asimilasi gitu ya. Jadi asimilasi itu penyatuan informasi gitu. Jadi dulu sudah bisa perkalian. Nah, sekarang mau masuk ke bilangan pangkat. Nah, itu kan berarti dia
asimilasi juga gitu loh. Jadi ada penyatuan informasi baru dari yang sudah pernah diketahui gitu ya. Oke, itu asimilasi Bapak Ibu ya. Nah, akomodasi contohnya apa gitu? Kalau akomodasi, nah akomodasi itu bila misalkan jika anak diberi soal pembagian, nah itu situasinya akomodasi. Artinya anak itu sudah bisa mengaplikasikan atau pakai prinsip dalam situasi yang baru atau spesifik gitu ya. Ini ada contoh lagi, misalkan ini asimilasi. Nah ini yang seperti yang saya bilang tadi ya. Siswa punya skema tentang perkalian ya. Kemudian diberi informasi baru tentang eksponensial. Nah, maka ini namanya asimilasi karena sudah kemarin nyambung gitu loh. Kemarin udah belajar perkalian, nah sekarang eksponensial. Nah, itu asimilasi ya. Kemudian akomodasi. Akomodasi bagaimana? Nah, akomodasi itu proses siswa memodifikasi sesuatu dengan yang sudah diketahuinya gitu loh ya. Jadi memodifikasi, dia sudah tahu nih, kemudian ini siswa memperoleh skema baru tentang eksponensial ya jadi dia dapat konsep baru gitu loh, namanya akomodasi gitu ya Bapak Ibu. Nah lalu nih ada contoh lagi nih, misalkan asimilasi contohnya apa? Siswa telah punya skema tentang eksponensial. Nah, kemudian guru melanjutkan dengan materi logaritma. Jadi awalnya eksponensial, udah ngerti nih, lalu lanjut logaritma. Itu berarti asimilasi. Kalau akomodasi itu siswa bisa memodifikasi sesuatu yang sudah dimiliki gitu loh. Ya. Nah, contoh nih, misalkan A pangkat B sama dengan C, lalu menjadi skema bentuk logaritma kayak gitu. Nah, maka dia karena siswa memperoleh skema baru mengenai logaritma, maka ini disebut akomodasi gitu ya. Oke, Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, kemudian jangan lupa ini di subscribe dulu bagi yang belum subscribe. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.